Okay, welcome to our TOEFL preparation using the introductory book of Longman. Ya, jadi kita akan bahas kali ini buku TOEFL terkait dengan structure yang diambil dari buku Longman Introductory Course. Ya. Nah, kali ini we will discuss the first part of the structures. Jadi kita akan fokus on structure skills 1 sampai 6. Ya, jadi ketika kita menghadapi soal TOEFL, berarti in this part yang kita fokuskan adalah terkait dengan structure-nya. Jadi structure-nya benar atau salah itulah yang kemudian dipertanyakan in this part of the test. Ya, let's check it out. Okay, so let's see. The first part, ya. Jadi ketika kita memulai masuk ke dalam soal structure, hal paling mendasar yang harus kita cari pertama kali adalah subject dan verbs. Ya, jadi aturan dasar dalam kalimat bahasa Inggris adalah dia akan disebut kalimat kalau dia punya subject, kemudian dia punya verbs. Hilang salah satu dia bukan kalimat. So, this is the very basic one dan akan selalu terulang-ulang sepanjang soal TOEFL. Jadi sebagian besar mereka akan terkait dengan subject and verbs ini. So the first thing that we have to find out adalah apakah that sentence itu punya subject atau punya verbs. Ya, jadi karena kalau hilang salah satu, remember, dia bukan kalimat. Nah, ini juga nanti akan membantu ketika kita menjawab soal. Misalnya nih, di bawah kita punya ada was ringing. Di sini kan ada verb ya, berarti yang hilang adalah subject. Remember, cari yang tidak ada, jangan mencari yang sudah ada. Okay. So, karena yang sudah ada adalah verb, ini hilang adalah subject, remember? Ini bukan sentence. Jadi untuk membuatnya menjadi sentence, yang harus kita cari adalah yang hilang. Remember, yang dicari adalah yang hilang. Yang hilang hanya adalah subject. Terus di antara sini, mana yang bisa jadi subject? A dan B bisa langsung kita hapus karena ini tidak bisa jadi subject, right? Yang bisa jadi subject adalah antara C dan D. So, untuk melihat ini kan ada the phone tunggal, di sini ada the bells jamak. Kita lihat to be-nya di sini. Di sini menggunakan was dan itu berlaku untuk subjek yang tunggal sehingga jawabannya adalah C. The phone was ringing continuously for hours. Ya, balik lagi. Aturan dasar yang pertama adalah harus ada subjek dan harus ada verbs. Jadi ketika nanti kalian masuk ke dalam soal structure, pastikan temukan dulu subjek dan verbnya. Kalau hilang, carikan. Ya, that's it. Nah, ini yang kemudian bisa jadi jawabannya. Karena yang bisa jadi subjek adalah yang C. That's it. Jadi begitu jawabannya. Oke, nah ini adalah contohnya. Number 1, dia bilang my best friend always helpful with problems. Kalimatnya adalah ada my best friend, ini adalah subjeknya. Always ini kata-kata adverb. Helpful ini adalah kata sifat. Remember, kalimat dalam bahasa Inggris itu dia perlu subjek dan perlu verb, right? Dia perlu subjek dan juga kata kerja. Terus kalau tidak ada kata kerja, pilihannya adalah harus ada to be. Dan nanti ketika kalian masuk ke soal structure, kalau tidak ketemu kata kerja, pastikan tidak ada to be juga. Karena to be itu adalah pengganti kata kerja dan dia adalah auxiliary verb yang fungsinya sama dengan verb. Jadi, remember aturan dasarnya adalah harus ada subjek, harus ada verb. Hilang verbnya, maka cari to be karena to be itu sebagai pengganti verbnya. Nah, kalau to be-nya juga tidak ada seperti kalimat yang ini, berarti salah. Nah, ketika dia tidak ada, maka nanti di pilihan jawabannya yang ABC itu cari yang di dalamnya ada verb. Yang ini dia bilang I ini adalah incorrect karena di sini hanya ada subjek, tidak ada verb. Yang bawah dia bilang C, ini correct karena ada kata the bus schedule, ini subjeknya, di sini verbnya. Nomor 3, ini juga salah. Kenapa salah? Accidentally, ini adalah kata keterangan, remember yang ada lily ini. Lalu di sini ada kata dropped, ada id, ini kata kerja nih. Ada verb, right? Subjeknya mana? Tidak ada, sehingga yang ini salah. That's it. Jadi aturan dasar, remember, harus ada subjek, harus ada verb. Hilang salah satu, carikan. Kalau tidak ada verbnya, jangan langsung disalahkan dulu, carikan to be-nya dulu. In case you don't find it to be, and then that is what we call no subject or no verb-nya sama sekali. That's it ya. Sisanya you can try yourself. Okay, that is the first one. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya objects of preposition. Jadi kalimat bahasa Inggris itu, kalau tadi kan gampang tuh, ada subjek dan verbnya langsung bersebelahan. Kalimat bahasa Inggris itu dia tidak membuat sederhana karena ini adalah tes TOEFL. Nah, ada yang namanya objects of preposition. Jadi
kalimat sederhananya adalah ada yang namanya preposition seperti ini, ada in, at, of, to, by, behind, di atas, di bawah, di samping, di belakang, sebelum, sesudah, segala macamnya, itu namanya preposition. Nah, lanjutannya itu disebut sebagai prepositional phrase. Misalnya to, ini kan preposition nih. The island ini adalah kata benda. Sepaket ini to the island adalah prepositional phrase namanya. Itu adalah frasa preposisi. On Saturday, ada on, ada Saturday, ini juga prepositional phrase. For ini juga preposition. 3 hours ini adalah paketannya. So this is what we call prepositional phrase. Nah, kalau di dalam soal TOEFL, kalau nanti kalian ketemu yang seperti ini, remember yang prepositional phrase ini gunanya hanya untuk mengecoh dan membuat kalimatnya lebih panjang. Jadi kalau tekniknya adalah kalau kalian ketemu preposition seperti ini, cari paketannya yang prepositional phrase tadi, hapuskan saja dari kalimatnya. Nah, di sini ada kata trip to the island on Saturday. Seolah-olah ini kan ada di island, ini bisa jadi subjek, right? Saturday juga bisa jadi subjek. Cuman karena di depannya ada preposition, ini hapus. Ini juga hapus. Jadi akhirnya kita ketemu subjek aslinya. Nih, the trip will last. Ya, jadi sederhananya apa gunanya prepositional phrase tadi? Untuk memperpanjang kalimat sehingga mana subjek, mana verbnya itu menjadi agak sulit, sedikit lebih sulit untuk ditemukan. Contohnya yang di bawah sini. Di sini ada kata Mike nih. Mike kan seolah-olah mungkin jadi subjek ya, karena this one is a person, this one is a name. Lalu di sini ada subjek, lalu di sini ada to be. Berarti lengkap ya, ada subjek dan verb. Nah, kalau kita lihat sekilas betul seperti itu, tapi ternyata ini hanya pengecoh karena di depannya ada kata to. To ini adalah preposition bagi Mike. Ya, berarti bagi Mike ini hanya keterangan saja, ini adalah prepositional phrase. Remember, kalau ketemu prepositional phrase, hapus. Jadi yang tersisa adalah bla 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 was. Subjeknya ternyata hilang. Sehingga yang bisa jadi subjek adalah hanya the party saja. That's it. Kelihatan ya, gunanya untuk mengecoh when we are having structure test. Jadi nanti remember, ketika you have preposition like this, maka cari paketannya, setelah itu hapus semuanya. Karena itu hanya untuk memperpanjang kalimat saja. Oke, ini contohnya. The name of the baby in the crib. Dia kasih lingkaran ini. Ini adalah prepositional phrase. Hapus saja. Jadi kita akan langsung ketemu the name ada, subjek, lalu to be-nya juga ada. Ini yang nomor 2 ini kalau kita lihat sekilas, ada the next meeting. The next meeting ini kata benda bisa jadi subjek. The class juga bisa. Terus ada verb, right? Tapi ternyata setelah kita perhatikan di depannya ada kata by. By is preposition. This one is prepositional phrase. Hapus. Ini only, ya sederhananya this one is pengecoh. And this one ada kata of. Paketannya adalah of the class. And then what you have to do adalah omit this part. Hapus saja. Sehingga yang tersisa adalah need, langsung kata kerja. It means this sentence kehilangan subjek. That's why this one is incorrect. Nih juga this one looks good. Ada the directions, nggak ada preposition, subjeknya ada. Kalau kita perhatikan secara sekilas, this one is correct, tapi this one is incorrect. Why? Remember, kalimat bahasa Inggris you have to find subject and verb. This one we have subject, right? And then we have to is preposition to the exercise, hapus. On is preposition on page 20, hapus. Unclear is adjective. Jadi hanya ada subjek dan adjektif. Sedangkan syaratnya tadi adalah subjek dan verb, right? Oke, adjektif berarti dia perlu to be. To be-nya juga tidak ada. That's why this one is incorrect. Cuman karena dilihat sekilas this one is quite long, sepertinya betul. That's why we have to pay attention to yang namanya prepositional phrase. That's it. Nah, yang ketiga ini juga masih sama dengan yang sebelumnya tadi. Ini adalah a kind of phrase, a kind of clause sebenarnya, yang gunanya sebenarnya hanya memperpanjang kalimat saja. Ya, gunanya hanya untuk memperpanjang kalimat, sama seperti yang prepositional phrase tadi. Nah, skill 3 ini perpanjangannya itu disebut sebagai present participles. Present participles itu sederhananya adalah verb yang ditambahkan ing. Ya, jadi remember present participle adalah verb ing. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau dia mau dijadikan verb plus ing itu kata kerja, maka di depannya harus ada to be. The train is arriving at the station now.
Ini benar, the train is subject, ada is arriving. Remember kalau dia pakai ing maka di depannya harus ada to be. Harus, yes. Karena kalau ininya hilang, kalau arrivingnya ini isnya hilang, tapi verbnya pakai ing, maka ini bukan verb lagi. Artinya sudah berubah menjadi penjelas, yang artinya adalah yang. Jadi the train is arriving at the station now, artinya adalah keretanya sedang tiba, sedang datang atau datang di stasiun sekarang. Ketika to be-nya hilang, maka meaningnya berubah. Kereta yang tiba di stasiun sekarang habis, gantung kan, karena kereta yang tiba di stasiun sekarang harusnya ada sambungannya lagi, warna merah misalnya. Jadilah dia kalimat, karena yang bla 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 tadi hanya menjelaskan kereta yang mana saja. That's it, remember. Jadi ketika dia kehilangan to be, maka artinya berubah menjadi penjelas, yang bla 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 bla. Ini contoh lengkapnya. The train arriving at the station now is an hour late. Kalimat aslinya adalah the train is an hour late. Terus yang ini tadi gunanya apa? Hanya untuk memperpanjang kalimat dan mengecoh. So nanti kalau di soal misalnya kalian ketemu ada pilihan verb one plus ing tapi tidak ada to be, remember itu bukan kata kerja, itu adalah adjektif yang hanya menjelaskan apa yang muncul di depannya. That's it. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini ada kata the film appearing. Ya, kalau dia pakai ing, berarti kita cari to be ya. Oke. But jangan langsung pilih to be. Kenapa? Remember, tadi kalau kalimat bahasa Inggris dia punya satu subjek dan dia juga punya satu verb. Ya, jadi salah satu kesalahan yang sering dibuat adalah remember ada satu subjek dengan dua verb, ada double verb untuk satu subjek. Ya, jadi kalau ada double seperti itu maka salah kan ya, karena verbnya itu hanya bisa disambungkan pada satu subjek kecuali ada conjunction seperti and, or dan sejenisnya itu. Tapi kalau kalimat simple, kalimat sederhana, dia syaratnya hanya punya satu subjek dan punya satu verb. Nah, ini tadi bisa kita jadikan verb dengan menambahkan to be, atau kita biarkan seperti ini, sifatnya hanya penjelas. Kapan kita biarkan? Kalau di dalam kalimat ini sudah ada kata kerja atau to be-nya. Jadi jangan langsung ketemu, kalau misalnya kita ketemu ada ing, jangan langsung kasih to be dulu, lihat dulu kalimatnya. Kalau ternyata di kalimatnya ada verb, berarti appearing-nya ini tidak boleh diutak-atik, biarkan saja seperti ini. Karena itu akan membuatnya hanya menjadi penjelas. Kalau didabelkan nanti malah double verb dan itu salah. Ya, sekarang kita lihat di sini. Pilihannya adalah the film. Oke, we have the subject, right? Dan ketika kita punya subjek di sini, itu artinya pilihan di bawah yang isinya adalah subjek bisa langsung kita hapus. Itu bukan jawaban. Nah, sekarang pilihannya adalah antara now, is, dan was. Is dan was ini dua-duanya to be. Dan itu boleh menemani yang pakai ing tadi. Sekarang kita cek ke belakang, subjeknya ada dan di sini sudah ada to be, berarti jangan diduakan. Kalau sudah ada to be atau sudah ada verb seperti ini, jangan pilih jawaban yang membuat ini jadi verb. Remember, simple sentence dia hanya boleh punya satu subjek dan satu verb. Karena di sini sudah ada verb, maka pilihan yang membuat ini jadi verb itu harus dibuang. Sehingga pilihan is dan was bisa langsung kita hapus. Ini salah karena menduakan kata kerja, ini salah menduakan kata kerja, ini salah menduakan si subjek. Yang tersisa apa? Now. Ya, yang tersisa adalah now. Artinya apa? Nggak penting, yang penting secara structure ini jawabannya. That's it ya. Itu, jadi nanti kalau kalian bagian structure jangan terlalu memusingkan meaningnya, pokoknya structure-nya benar, itu jawabannya. That's why it is structure section. Ya, dan kalau kalian terjemahkan jawabannya memang harusnya now ini. Ya, jadinya lah the film appearing yang muncul di local theater yang tampilkan ini. Jadi appearing in local theater ini hanya menjelaskan the film yang mana. Subjeknya ini, verbnya ini. Remember, jangan ada yang didoublekan atau diduakan. Nih, contoh lain. The crying baby. Ya, crying-nya ini muncul sebelum kata benda. Dia menjadi kata sifat. Crying baby, bayi yang menangis, sama dengan swimming pool, kan pakai ing ya sebelum kata benda, itu bukan kata kerja, remember. Jadi kalau yang pakai ing tadi muncul sebelum kata benda, itu bukan kata kerja.
Ini jadinya adalah subjeknya. The crying baby needs to be picked up. Nah, yang salah adalah yang di bawah sini. Subjeknya ada the clothes, right? Ada are lying, lalu ada should go, ada verb, subjeknya cuma satu, makanya dibilang incorrect. Nah, jadi yang dilakukan adalah kita hilangkan to be yang ini. Dengan menghilangkan to be, remember ketika dia verb 1 plus ing tanpa to be, dia artinya berubah menjadi yang. The clothes, pakaian yang ada di atas lantai harus bla bla bla. Jadi ini sifatnya hanya menjadi penjelas ketika to be-nya dihilangkan. That's it. Nah, mirip-mirip dengan yang pakai ing tadi, kita punya yang namanya past participles. Past participles ini adalah bentuk kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Kalau bahasa Inggris, ini digunakan dalam perfect tense namanya. Jadi kita ketemu ada kata subjek verb 1, verb 2, verb 3. Dan verb 3 itu biasanya digunakan dalam perfect tense. Dan biasanya di depannya ada has dan have atau had. Nih kayak gini. Yang artinya adalah sudah. The mailman has left. Sudah meninggalkan a letter, sebuah surat di mailbox. Ya, dia harus menggunakan have atau has atau had dan artinya sudah. Atau pilihan lain, kalau kita ketemu kalimat pasif kan juga harus menggunakan past participles ya. Ada past participle alias kata kerja ketiga, maka meaningnya berubah menjadi pasif. Di depannya ada to be. Nah, ini hampir mirip dengan yang present participle tadi. Dia harus punya has atau dia harus punya to be seperti ini, has, have, had tadi. Ya, jadi dia harus punya ini di depannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ininya tidak ada, maka yang terisa menjadi the mailman left a letter in the mailbox. Maka yang ininya tadi sama seperti yang ing tadi, dia hanya akan menjelaskan yang di depannya. Dia bukan kata kerja. Jadi kata kerja ketiga itu dia akan menjadi kata kerja kalau di depannya ada has atau have atau had bentuk lampaunya, atau di depannya ada to be, kata kerjanya berubah menjadi pasif. Tapi kalau to be-nya tidak ada, have, has-nya, had-nya tidak ada, maka verb 3 tadi itu sifatnya hanya menjadi penjelas. Bedanya dengan yang present participle, penjelasnya meaningnya pasif. Kalau yang tadi kan aktif tuh. Kita lihat sini misalnya kayak gini. The clothes lying on the floor. The clothes yang berada kan itu kalimat aktif. Nah, kalau yang ini coba kita lihat contohnya, the letter left in the mailbox. Surat yang ya, jadi artinya sama yang ditinggalkan di kotak surat. Jadi dia tidak punya to be, dia tidak punya has, have, had. Langsung kata kerja ketiga, maka meaningnya akan berubah menjadi kalimat pasif dan ada kata yang. The letter yang ditinggalkan di kotak surat. Nah, ini belum selesai kan kalimatnya, makanya harus ada was for me. Jadi inti kalimatnya adalah the letter was for me. Letter yang mana? Yang ditinggalkan di mailbox. Nah, classes taught by Professor Smith. Kelas yang diajarkan oleh Professor Smith. Jadi sama seperti yang tadi, cuman bedanya yang present participle tadi dia harus menggunakan to be dan verb 1 plus ing, maka yang ini dia harus menggunakan kata kerja ketiga. Dan kalau dia kata kerja ketiga, maka di depannya harus ada has dan ada has, have, had tadi atau to be kalau dia kalimat pasif. Dan kalau itu tidak ada, maka dia hanya menjadi penjelas. Dan kalau kita terjemahkan artinya adalah yang bla 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 bla, dan itu boleh dihapus. Gunanya hanya untuk memperpanjang kalimat saja. Ini contohnya. The food subject ada is served. Lalu di sini ada is lagi, remember tadi tidak boleh double kata kerja ya. Jadi yang ininya dihilangkan. Served in the restaurant, in this restaurant. Jadi ketika to be-nya dihilangkan, maka ininya hanya jadi penjelas dia. The food served yang disajikan. That's it. Jadi kalau nanti kalian ketemu double verb seperti ini, hapus yang ininya. Karena ketika ininya dihapus, verb 3-nya hanya akan menjadi penjelas saja. Yang ini benar, subject, verb ada. Okay, that's it ya. Itu untuk yang bagian ing dan id yang gunanya adalah untuk memperpanjang kalimat dan biasanya digunakan untuk pengacau sama seperti prepositional phrase yang ada di skill 2 tadi. Oke, nah yang selanjutnya seperti yang saya singgung tadi, boleh ada dua kata kerja atau dua subjek sekaligus, tapi di depannya harus ada conjunction. And, but, or, so. Ada and yang artinya dan kalau dia menggunakan dan artinya yang di depan dan yang di belakangnya ini dua-duanya sama-sama positif. Atau kalau depannya positif negatif, belakangnya juga harus negatif.
Yang kedua artinya ada kata but. Ya, ini kontrastif, artinya kalau di belakangnya positif maka di belakangnya harus negatif meaningnya, dan kalau sebaliknya di depannya negatif maka di belakangnya harus positif. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ada kata or. Boleh ada double subject, ada double verb karena ada conjunctionnya. Nah, kalau or ini yang di depan dan belakangnya ini merupakan pilihan. Kalau yang ini terjadi, yang ini enggak berarti. Kalau yang ini yang iya, berarti ini enggak, karena dia adalah pilihan. Nah, kalau ada so, ini ada hubungannya dengan sebab akibat. Nah, untuk yang skill 5 ini dia fokuskan kepada kapan kita menggunakan yang ini. Jadi kalau nanti tiba-tiba misalnya positif dan positif, jangan pakai but di sininya. Ini contohnya. Ini dia bilang correct. The lawn needs water every day. Pekarangan itu apa sih namanya? Rerumputan yang ada di depan rumah itu harus diairi setiap hari, atau dia akan mati kalau enggak. Kan pilihan tuh antara diairi supaya hidup dan atau pilih yang kedua dibiarkan dan dia akan coklat mati. Nah, yang salah dibilang incorrect nomor 2. The book was not long. Kalimatnya tidak panjang. But it difficult to read. Tidak panjang tapi susah untuk dibaca. Benar kan, ya kontras. Cuma yang salah adalah ini kan ada subjek, ada verb, ada conjunction. Di sininya hanya ada subjek, tidak ada verbnya di sini. Harusnya it is difficult to read. Nah, jadi walaupun yang diajarkan lah yang ini, remember jangan lupa aturan paling dasar tadi, harus ada subjek dan harus ada verb. Oke, nah ini kita menggunakan so. So tadi adalah sebab akibat, kita cek. It was raining, hujan. So decided not to go camping. Jadi memutuskan, siapa yang memutuskan? Lagi-lagi subjeknya tidak ada. That's it. Ya, jadi selain yang ini tadi harus benar, maka perhatikan juga kalau dia menggunakan ini maka depan belakangnya masing-masing adalah klausa, dan masing-masing klausa artinya harus ada subjek, harus ada verb. Oke. Nah, yang selanjutnya sama seperti yang tadi, connectors juga, cuman dia lebih panjang. Maksudnya tidak lagi and or but yang hubungannya depan belakang kayak tadi, ada lagi yang namanya adverb clause. Dan ini lebih meluas. Tapi intinya sama dengan skill 5 tadi, ininya harus menghubungkan ini dengan cara yang benar. That's it. Nah, bedanya adalah kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada kalimat nih, the sun was shining, and but or so. Di depan ini semuanya harus ada koma. Ya, jadi kalau 4 kata ini di depannya harus ada koma kalau dia adalah klausa dan klausa. Sedangkan yang di sini adverb, ya, kalau tadi connectors biasa, ini adverb. Maka kalau di tengah-tengahnya ada connectorsnya ini tidak boleh ada koma. Kapan ada koma? Ketika dia yang dimulai dengan conjunctionnya ini, connectorsnya ini pindah ke awal kalimat. Ini kalimatnya adalah he is tired because he has been working hard. Dia lelah karena dia sudah bekerja sangat keras. Kalau ininya di tengah maka tidak ada koma. Tapi kalau misalnya karena dia sudah bekerja keras, dia lelah, kan boleh dibalik tuh. Jadi because-nya pindah ke depan. Because he has been working hard. Nah, di sini harus ada koma. Jadi nanti ketika kalian masuk ke soal misalnya tiba-tiba di tengahnya ada koma. Nah, jadi di kalimatnya itu tiba-tiba di tengahnya ada koma, maka pilihlah jawaban yang di depannya ada connectors. Connectorsnya apa? Nilesnya. Pilihlah yang ada ini di awal kalimatnya. Nih, remember nih, kan ada because di tengah nggak ada koma, right? Jadi kalau kalian nanti kosong misalnya, nih di depannya kosong, tiba-tiba ada koma di tengah, maka pastikan kalian pilih jawaban yang di depannya itu ada connectorsnya. Nih. That's it. Nah, ini after, ini kan ada preposition, ada conjunctionnya ya. After a plane circle airport, it landed on the main runway. Nah, ini dia bilang incorrect. Kenapa? The registration process subject took verb since connectors dan tidak ada koma, right? Kenapa tidak ada koma? Karena ininya sudah ada di tengah. The line subject so long adjective, tidak ada kata kerjanya. Salah lagi, remember, jangan lupa subject verb tadi. Terus yang ini salah, di tengah-tengahnya ada koma tapi di depannya tidak ada connectors. That's it.
Oke, nah ini di bagian belakang nanti silahkan you can pause the video, silahkan coba cari jawabannya. Ini ada skill 1 sampai 6 review. Oke, that's it. Good luck.